Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends, yuk sekarang aku aja jalan-jalan lagi ya di pagi hari ini ya, pagi menjelang siang ya, seputar jam 9 lebih 10 menit ya. Semoga di pagi hari ini friends semua dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, amin. Dan kali ini aku akan mengajak friends semua melewati secara virtual di jalur lingkar selatan atau JLS Salatiga. Nah, sebenarnya di jalur ini ya, yang dimulai dari Tingkir ya, dan nanti akan aku akhiri insya Allah di Jembatan Tuntang. Kurang lebih adalah seputar 24 menitan. Nah, jalan ini ya sering banget ya, tidak terhitung ya, dari dulu hingga sekarang lewat ini wirawiri sudah sering, baik itu menggunakan mobil pribadi. Kalau motor ini mungkin ya hitungan 5-6 kali ya melewati jalur ini. Yang belum lama ke arah Ngablak ya, Kopeng juga melalui jalur ini dengan keluarga. Dan kali ini baru sempat ya untuk membuat vlognya yang sederhana Jalan Lingkar Selatan JLS Salatiga. Dan sebagai tambahan informasi ya friends, bahwa jalur ini sangat membantu sekali, yang dibangun mulai tahun 2005. Dan kemudian kalau tidak salah ini ya, nah oke, ada jembatan cantik friend. Nah, entah kenapa ya selalu suka dengan jembatan. Dan selesai dibangun tahun 2011, ini sudah bisa digunakan. Aku masih ingat sekali ya, dulu di tahun-tahun itu ibaratnya rumah kedua aku adalah ada di LPMP Serondol Semarang ya. Jadi sering banget melakukan diklat-diklat di Semarang ya, dengan baik itu di MGNP, pengurus MGNP, maupun diklat-diklat media pembelajaran dan seterusnya. Sering banget menggunakan jalur ini friends. Nah, di tahun 2016 ini diperbaiki lagi ya, jalur ini menjadi lebih sempurna begitu. Dan bahkan di tahun 2025 ini juga ada renovasi ya. Kemarin saya melihat juga ada pengaspalan jalur. Wah, ini agak macet friend, ada Sikomo sebelah kanan aku. Pengaspalan jalur di bagian turunan ya, yang sebelum masuk perempatan yang ke kiri ke Ngablak Magelang. Nah, memang kalau dibandingkan dengan jalur kota, secara jaraknya memang lebih dekat jalur kota. Namun efisien waktunya jauh ya. Di sini kita bisa menggunakan kecepatan yang ya maksimal lah, bisa 70-80, tapi harus ekstra hati-hati. Nah friends, ngomong-ngomong tentang cuaca ya, di pagi siang hari ini Salatiga cerah ya. Semoga nanti sampai di spot pertama di Ungaran juga cerah juga. Karena kemarin itu di seputar Wonogiri, Solo udah deres banget ya, full sehari. Dan harapannya kalau lihat gejalanya ini fine-fine aja ya di hari Minggu ini. Oh ya, jarak yang ditempuh melalui jalur lingkar selatan Salatiga ini kurang lebih 12 km dan ditempuh dengan sekitar 15 menit sampai 20 menit. Namun bisa lebih juga ya, karena ini hari Minggu pagi jam 9-an. Ini kan ada di seputar sebelum kampus IAIN ya, yang ada di Salatiga. Sepertinya ada pasar pagi rame banget ya, pasar Tiban, tapi kalau pagi rame banget. Entah ini sampai sana sudah bubar atau masih, nanti ya kita cek. Nah, di depan aku ini teman-teman ya, touring sejatinya. Nah, ini Trisno ya, Trisno Solo yang pakai jaket kuning ya, pakai NMAX. Nah, ini Pak TW dan Pak Gatot ya, itu
itu Mas Rianto SE, aku selip ya. Ada 29 teman ya di sini ya, dan 22 kendaraan. Nah, ini turunan ya, lumayan tajam. Itu sebelah kiri arah ke Magelang melalui Getasan, Kopek, Ngablak ya, masuk ke kiri. Itu jalan lama sebenarnya ya, ketika ada di Magelang pengen ke Salatiga melalui jalur di depan tadi ya. Kemudian ambil kanan itu ada Pasar Sapi kalau tidak salah. Nah, itu baru ke kanan masuk di ujung jalan protokol namanya ABC di situ. Itu aku dulu sering ya ketika masih kuliah di UNS Solo. Pulangnya kalau ke Magelang, karena rumah aku ada di Magelang ya. Kalau tidak lewat Salatiga, jalan yang cenderung sudah besar ya, aman, halus. Itu melalui jalur Kopeng tadi, dan kadang juga melalui jalur yang agak jelek geronjal ya pada saat itu, yaitu Selo. Lewatnya adalah Blabak, kemudian Selo, Cempogo, baru Boyolali. Ya suka-sukalah, variasi begitu. Nah, ini teman-teman aku ya friend di depan. Sengaja aku mengambil dari sisi kanan biar mereka nampak ya. Spot pertama itu nanti di Umbul Sidomukti. Itu legend banget ya, ada seputar di Bandungan. Dan aku juga sudah pernah ke sana ya sebelum Covid. Agak jauh malah di tahun 2016-an ya. Di Sidomukti itu di Bandungan. Itu tidak jauh dari Dong Songo ya, Kedung Songo ya. Gedong Songo, sorry. Salah sebut. Ada di Ambarawa naik. Dan itu jalurnya sebenarnya bisa dua arah ya, atau dua jalur. Boleh nanti di Banyu Biru sebelum Rawapening, sebelum pasar apa ya, pasar Tumbuh ya. Pasar Pagi nanti belok kiri. Itu bisa langsung ke Ambarawa, jalan terobosan lah, cepat. Tapi nampaknya kami nanti akan melewati jalur besar ya, melalui Bawen Terminal lurus begitu. Kemudian ada Cimori, itu ambil ke kiri. Sepertinya akan lewat di situ, friends. Nah, melalui jalur ini memang off-nya banyak. Agak ngalang ya, kurang lebih sekitar 2-3 kilo ngalangnya. Tapi jarak tempuhnya lebih cepat. Kecepatannya ini bisa dilihat di depan. Nah, ini lengang banget ya, satu arah ya. Sorry, seperti tol lah pokoknya ini. Nek dulu sebelum ada tol ya, ini adalah andalan jalur tolnya kota Salatiga. Nah, ini kayaknya ada yang berhenti ya, mau absen dulu ya, di absen. Ini posisinya. Nah, cek barisan. Ya, cek ya di ring road. Nah, ya friend, cek barisan di sini ya. Pas jalur darurat di ring road Salatiga. Berangkatnya melalui jalur utara Semulir ya. Nanti pulangnya lewat Bandungan. Yuk. Nah, setelah menghitung anggota kami yang jumlahnya 29 orang, maka lanjut ya, laju sampai di Tuntang ya. Nanti berhentinya aku, tapi teman-teman akan berhenti sejenak di seputar Tuntang juga. Dan sekali lagi ya, vlog ini sengaja tidak aku potong-potong, diupayakan utuh ya. Hanya tadi yang barusan cek barisan, vlog ini bisa menggambarkan keadaan real ya. Jadi kondisi jalan atau jalur selatan Salatiga ini, jadi dibiarkan utuh.
Nah, di traffic light depan itu ada perapatan ya atau perempatan. Kalau ke kanan tentu saja ke kota Salatiga, kalau ke kiri nah itu yang tadi aku sebutkan jalur pintasan ke Ambarawa melalui yang ada wisata pemandian juga di sana satu. Yang kedua juga melalui Bukit Cinta. Pernah lewat sana juga dan itu nanti bisa ambil kanan ya setelahnya menuju Bawen. Dan di Ambarawa ya, waduh ini sudah mulai penuh seperti ini ya friend. Yang tadi aku katakan betul, jam 9 lebih ya, ini masih ramai seperti ini. Selesainya bisa siang ini berarti. Nah ini parkiran jejer-jejer ya, sebelah kiri ini banyak banget. Cukup lumayan loh. Ini aku pernah juga berhenti di sini ketika mau ke Semarang ya. Nongkrong di sini lumayan di sini. Artinya bahwa jalurnya treknya hampir 1,5 km ya. Dari perapatan yang akan ke Ambarawa itu sampai pada kampus IAIN Salatiga. Nah bagi yang pengen buru-buru ya tentu saja ini menghambat. Tapi ya oke lah, kami juga hanya jalan-jalan santai ya. Jadi nikmati yang ada ya. Suasana di namanya apa ya, Pasar Krumbyong Pasar Krumbyong, pasar pagi ya, pasar dadaan hanya setiap minggu pagi ya. Surplus ya ini untuk menaikkan perekonomian UMKM daerah setempat Salatiga. Nah friend, ngomong-ngomong tempat wisata ya seputar jalur yang aku lewati ini banyak banget ya. Di antaranya yang paling dekat dari sini ini ada yang namanya Joglo Tepi Sawah Resto itu ya, di depan nanti ada sebelah kiri. Itu kalau ingin sarapan makan siang ada di situ ya. Kemudian juga kadang ada Gapura Batas Kota Salatiga, itu sebelah kiri kanannya asik untuk nongki ya. Kalau tidak hujan di sore hari hingga malam itu tempatnya asik banget, ada kursi-kursi, bangku-bangku ada di situ friends. Nah kemudian lanjut ke depannya lagi yang sangat terkenal dan kondang mahal ya, aku pernah masuk di sana juga, namanya Saloko Park ya. Itu mahal, untuk masuknya 150 kalau tidak salah ya, seputar itulah. Tapi ya semahal itu memang isinya sudah 150 itu bebas ya, menaiki apapun yang ada, wahana yang ada di Saloka. Tapi bagi aku sendiri ya lebih tertarik pada yang unik, contohnya adalah kereta api di Jembatan Biru ya, Sumurup Rawapening. Itu rencana nanti siang menjelang sore akan mampir di sana friend. Ya nanti dilihat vlog ya setelah ini ya. Jembatan Biru sadu banget kalau sore, dan semoga bisa naik kapalnya juga ya kalau tidak hujan. Dan Eling Bening itu tidak jauh dari ini juga, bahwa pernah juga ke sana tapi dengan teman sekolah ya, menggunakan 2 bus. Itu kelihatan banget di atas Eling Bening, itu kelihatan sekali Rawapeningnya. Terus setelah rencana ya, setelah aku stop vlog ini ya di Jembatan Tuntang, itu depannya juga ada Mbanaran Skyview. Itu juga tempatnya taman
hutan kopi yang sangat asik ya, bisa melihat view yang cantik. Kalau yang di Ambarawa ya friend, yang sebelum pasar ini tadi ke kiri itu banyak banget. Di sana ada monumen museum kereta api. Nah, itu nanti ada tripnya sampai ke Tuntang. Semoga nanti ketemu ya. Ya, semoga ketemu dengan kereta api itu. Tapi ya untuk naik kereta api itu pesennya luar biasa ya, lama banget. Tiketnya 50.000 kalau tidak salah ya pada saat itu ya. Semoga juga tidak naik. Nah, ini sudah melewati dari pasar dadaan tadi ya. Lanjut ke pertigaan yang tadi aku sebutkan ya, Gapura Batas Kota Salatiga. Melewati dari ring road ya, lepas ini jalurnya jalur lama, jadi sudah dual track seperti ini. Harap hati-hati karena jalurnya sudah mulai menyempit. Nah, dari batas kota sampai ke Tuntang itu kiri kanan banyak restoran, rumah makan. Ya, biasanya dipakai untuk keluarga yang makan siang, makan sore, makan malam bisa mampir di sini, friends. Nah, memang kondisinya seperti ini ya. Ranggumun ya, memang sebelum Bawen jalurnya seperti ini. Apalagi nanti kalau sudah masuk di jembatan, mendekati jembatan itu sudah yang dari arah mana ya, Grobogan Purwodadi kalau tidak salah itu sudah macet, biasanya ada di situ titik kemacetan.
Nah, ketika di jalur rame padat ngene iki ya, memang sing paling enak bagi aku ya, tidak lain tidak bukan tuh naik motor Honda Supra 125X. Wah, itu sudah unggulan ya. Meskipun pakai trail kayak gini ya, tapi kesel lah, capek ya. Apalagi kalau sering stop and go itu ya, kaki aku kan kurang ya, jinjit ya. Jadi paling enak ada memang Supra X 125 itu memang. Nah, ini rumah makan besar ini, friend. Pernah aku juga makan di sini dengan teman-teman sekolah ya, tapi itu piknik. Ya, sekali lagi ya tentang Supra ya. Ada mengatakan berlebihan apa ora ya? Ora Supra, ora mesra. Wah, kalau aku ya cocok banget ya, memang motor andalan di mana-mana jauh enak Supra. Pernah suatu saat ya, aku ketemu di tempat servis Honda ya. Pada waktu itu saya pengen ngecek apa rem, kalau nggak salah yang ganti. Itu ada seseorang yang touringnya jauh-jauh sampai Sumatera, sampai Lombok, dan dia sudah pernah menggunakan banyak jenis kendaraan atau motor. Tapi kembalinya dia itu menggunakan motor bebek seperti Supra yang dia pakai sehari-hari untuk travel jauh, karena katanya hemat, ngirit, simple ya, kode karaku. Nah, ini yang tadi aku katakan sebelum jembatan rame banget. Alhamdulillah ini pas sepi. Yuk, siap-siap untuk stop di sini, friend. Lihat kereta api kalau ada. Dan aku akhiri vlog ini ya. Semoga bermanfaat, menghibur. Mohon maaf jika ada kesalahan. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog.